Kan, lu duluan kan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan untuk yang kebagian tugas tanya jawabnya. Oke, saya mau bertanya tentang materi sebelum yang udah diberikan. Bagaimana sih caranya menanamkan akhlak yang baik kepada anak di era zaman sekarang yang dimana anak-anak zaman sekarang tuh susah banget buat dikasih tahunya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Prima Siva, NPM 201302404005. Izin menjawab pertanyaan dari Rani, yaitu bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik kepada anak di era sekarang ini. Yaitu caranya, pertama, pada orang tuanya terlebih dahulu, yang harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, karena orang tua merupakan pihak pengajar yang nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait mendidik anak. Yang kedua, orang tua harus memberikan penilaian terhadap apa yang anak lakukan. Itu bertujuan untuk menyadarkan anak mengenai perasaan mereka. Misalnya, jika dia bertengkar dengan saudaranya, maka orang tua itu wajib memberitahu bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang kurang baik. Dan yang terakhir itu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan juga mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pertanyaan yang kedua. Mau nanya dong. Pada materi terdapat akhlak terhadap alam semesta. Yang pertama, memperhatikan dan merenungkan penciptanya. Terdapat pada Quran Surat Al-Imran. Menurut kalian, contoh apa yang menunjukkan sikap akhlak terhadap alam semesta tersebut? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya. Saya Dian Pusita, NPM 2013-024031, izin menjawab. Jadi, dalam Quran Surat Al-Imran itu tentang memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam, dan disebutkan beberapa contoh untuk berakhlak terhadap alam semesta. Jadi berakhlak dengan alam semesta itu dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya. Contohnya itu kayak melarang penerbangan pohon secara liar, melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, terus mengendalikan erosi, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai, dan yang terakhir memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Akhlak kepada alam semesta ini dapat kita bangun dari kita masing-masing dengan memperhatikan atau menjaga keadaan sekitar. Dengan memprihatinkan, kita dapat menumbuhkan sebuah akhlak kepada alam semesta. Bagaimana menjaga serta memperhatikan lingkungan sekitar kita. Dengan menjaga dan melestarikan alam, berarti kita telah menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan untuk yang pertanyaan yang ketiga. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Seri Fadila dengan NPM 2053024001. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sih Allah memerintahkan manusia berakhlak mulia dan membenci akhlak tercela? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamidah, NPM 2013024059. Saya akan menjawab pertanyaan dari Shirley. Mengapa Allah memerintahkan manusia berakhlak mulia dan membenci akhlak tercela? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia berakhlak mulia dan membenci akhlak tercela agar menjadi manusia dengan pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Islam juga menjadikan orang yang berakhlak mulia dengan memberikan pahala yang agung. Dengan akhlak mulia dan ketakwaan seseorang akan terlahirkan dengan selamat menuju pintu surga. Ketakwaan menjaga hubungan baik antara seseorang hamba dengan Tuhannya, dan akhlak mulia juga akan membangun hubungan baik antara seseorang dengan sesamanya. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang pertanyaan keempat. Mau tanya. Kedengeran nggak ya suaraku? Kedengeran. Nah, saya Salsa Amalia Putri. Ini kan kita lagi memikirkan saat apa kita itu menerapkan akhlak kepada Allah. Izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Kapan kita menerapkan akhlak kepada Allah itu? Jawabannya yaitu setiap saat. Karena Allah itu kan maha melihat. Jadi Allah bisa melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Dan juga hal yang membedakan kita dengan makhluk lain adalah karena akhlaknya. Akhlak manusia itu terpuji. Akhlak kepada Allah itu kan tingkatannya paling tinggi. Nah, jadi harus diutamakan setiap waktu. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang kelima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Gustina dengan NPM 2013024025. Izin bertanya, kan sekarang ini kita di zaman 4.0, di mana semuanya serba canggih, serba pakai teknologi gitu. Terus apa sih pengaruh teknologi terhadap akhlak anak-anak zaman sekarang gitu? Sekian, terima Izin menjawab pertanyaan dari Melin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Safitri, NPM 20130244047. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap akhlak anak milenial sekarang? Sebenarnya itu tergantung gimana si remaja itu memilih ini ya. Bagaimana tergantung remaja itu memilih mau, kan perkembangan teknologi pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya dong ya. Nah, itu berarti tergantung remajanya memilih gimana dia mau menyikapi perkembangan teknologi itu, mau dia dampak negatifnya atau dampak positifnya. Kalau dampak positif dari perkembangan teknologi kan ada banyak ya, misalnya kita jadi nggak harus datang ke masjid untuk mendengar ceramah-ceramah, kita bisa nontonnya lewat live YouTube. Terus kalau dampak, nah itu kan berarti dengan menonton ceramah-ceramah di YouTube itu kita bisa
jadi memperbaiki akhlak kita menjadi lebih baik ya, insya Allah. Nah, kalau yang dampak negatifnya itu kan banyak sih ya, kayak salah satunya cyberbullying ya. Nah, itu kan kekerasan remaja terhadap remaja yang lain gitu ya, menghina, terus mencela. Itu jadi tergantung kitanya mau milihnya gimana terhadap perkembangan teknologi itu. Jadi perkembangan teknologi ini bisa jadi membuat akhlak remaja sekarang ini memiliki akhlak yang negatif ataupun positif. Gitu, Melin. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-6. Saya Era Priliana, NPM 20130240027, izin bertanya. Apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan fitrah ataukah dengan usaha? Mau jawab? Izin menjawab, Era. Perkenalkan, nama saya Lisa Salmadani, NPM 20130240003. Sebagian sifat yang baik itu yaitu adalah bawaan dan sebagiannya diusahakan. Akhlak yang baik dikatakan alami atau bawaan bahwa sejak awal seseorang telah dianugerahi akhlak yang baik. Diperoleh dengan usaha yang artinya bahwa seseorang itu membiasakan hal itu dalam kehidupannya sehingga ia benar-benar memiliki. Seperti itu. Udah jelas, Era? Sudah, terima kasih, Alicia. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang ke-7. Izin bertanya. Nanti dulu ya. Nanti mau nanya. Jadi, di materi akhlak terhadap diri sendiri, yaitu poin yang kedua yang berbunyi syukur. Bagaimana cara kita atau menurut Anda mengekspresikan rasa syukur tersebut? Terima kasih. Izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam karena sinyalnya tidak mendukung. Menurut saya, cara kita mengekspresikan rasa syukur itu ada 3. Yang pertama dari lisan. Tentunya ketika kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Karena itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang paling pertama harus selalu kita lakukan. Yang kedua ada dari hati dan pikiran. Dengan cara kita selalu berpikir positif bahwa apapun yang kita dapatkan itu kita harus merasa cukup gitu. Dan yang ketiga dari tindakan. Di tindakan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, ibadah kita, sunah-sunah kita, terus memperbanyak ibadah seperti zikir, sholawat, dan tak lupa juga kalau misalnya ada rezeki lebih kita bisa bersedekah atau berbagi kepada sesama. Sebenarnya cukup. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Tisma. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang ke-8. Saya izin bertanya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linawati dengan NPM 2013-024051. Izin bertanya, kita kan sekarang sedang berbicara mengenai akhlak. Nah, bagaimana cara mengubah akhlak kita yang kurang baik menjadi baik, terutama pada tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Lina. Sebelumnya,
Saya Nazifa Zihni dengan NPM 2013024023. Dari pertanyaan yang telah dipaparkan, menurut saya, yang pertama itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Terus kita bisa bergaul dengan orang-orang yang senantiasa membawa kita dalam kebaikan. Dan bisa juga kita dengan memperbaiki sholat, karena apapun itu yang akan kita lakukan selanjutnya, kalau sholat kita masih belum baik, maka seterusnya apa yang kita lakukan itu tidak dipermudah gitu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan yang ke-9. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Latifah, NPM 2013-02-4017. Saya ingin bertanya, di materi kan sudah ada akhlak terhadap diri sendiri. Nah, apa saja contoh yang tidak mencerminkan akhlak terhadap diri sendiri? Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab. Sebelumnya, saya Sarinda Tita Kusuma Wardani, NPM 2013024033. Jadi, contoh akhlak tercela pada diri sendiri itu yang pertama, ananiah atau egois. Sifat yang menilai sesuatu itu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan merupakan penyakit hati. Terus yang kedua itu putus asa. Putus asa ini biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Sedangkan dalam Islam itu mendidik umatnya untuk tidak mudah putus asa. Bahkan Allah itu menyamakan sifat putus asa dengan kekafiran. Terus yang ketiga itu pemarah, sifat tercela yang bersumber dari setan. Terus yang terakhir, tamak atau rakus dalam segala hal. Terima kasih, semoga dapat menjawab. Izin menambahkan jawaban dari Sarwinda Tita Kusuma Wardani tadi. Perkenalkan, saya Anissa, NPM 20130249. Kalau menurut saya, contoh perilaku tidak mencermin akhlak kepada diri sendiri, yaitu sifat berbohong. Contohnya seperti menyontek saat ujian. Itu merupakan perilaku yang tidak jujur pada diri sendiri dan merupakan perilaku yang tidak percaya pada diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan yang ke-10, dipersilakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Isya Miranda Auria, NPM 20130240111. Saya akan bertanya, berikan contoh perilaku etika dan moral yang berakhlak mulia pada kehidupan sehari-hari. Dipersilakan untuk yang ingin menjawab. Izin menjawab. Sebelumnya, nama saya Anissa Murtaja dengan NPM 2013024001. Jadi, contoh perilaku etika dan moral yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain menghormati orang yang lebih tua dari kita, kemudian bersikap sopan dan santun, suka menolong orang yang sedang kesulitan, lalu selalu menjaga tali silaturahmi dalam kebaikan, serta senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Anissa. Ya, sama-sama. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Anissa Nurzana, NPM 2013-024037. Bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik? Silakan untuk yang ingin menjawab. Izin menjawab pertanyaan Siti Anissa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Dwi Fadila, NPM
024057. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Siti Anissa, yaitu cara untuk menanamkan akhlak yang baik. Cara menanamkan akhlak yang baik itu tentunya dengan ibadah, karena ibadah merupakan metode amalia dan media utama pendidikan. Ibadah mendidik manusia satunya karena di dalamnya terdapat pendidikan jasmani, rohani, sosial, moral, estetika, dan logika. Kemudian kita juga dapat saling berwasiat dalam kebenaran. Di sini terkandung ajakan kepada setiap muslim untuk untuk mengajarkan dan mengingatkan kepada muslim lainnya tentang kebenaran dan kebaikan. Mengingatkan jika terjadi keburukan dan kerusakan maka harus dapat menjauhinya. Kemudian keteladanan. Kita harus dapat menjadi suri tauladan dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian kita dapat mempelajari akidah yang benar, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, bercita-cita tinggi, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa, berteman dengan orang yang saleh, belajar dari pengalaman orang lain, introspeksi diri, kemudian mempelajari akibat berakhlak tercela, kemudian mengingat mati dan takut su'ul khotimah, dan yang terakhir yaitu membayangkan azab neraka. Sekian jawaban dari saya, semoga terjawab Siti Anissa. Terima kasih. Terima kasih, Rahma. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang ke-12. Izin bertanya. Di sini saya Salma Agustika Zain dengan NPM 2013024035 ingin bertanya, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang berbeda pendapat dalam menyikapi perbuatan kita? Terima kasih sebelumnya. Baik, perkenalkan, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Devira Kartika Aulia, NPM 205302405, akan menjawab pertanyaan dari Salma. Apabila kedua orang tua kita memiliki perbedaan pendapat mengenai perbuatan yang kita lakukan, salah satu hal yang sikap kita yang dapat kita lakukan adalah berkomunikasi kembali kepada orang tua. Karena bisa jadi dari kedua pendapat mereka itu sama-sama memiliki kebaikan yang sebelumnya kita belum ketahui. Dan sebaiknya hindari perdebatan, karena Allah telah melarang adanya perdebatan terlebih kepada orang tua, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Isra, bahwa kita dilarang membantah orang tua, walaupun hanya berkata seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Devira. Sama. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang ke-13. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Wulan Anggraini, NPM 2013024015. Nah, saya ingin bertanya, pada PowerPoint yang telah disediakan di Vklas, itu pada slide ketiga kan sudah dijelaskan bahwa akhlak itu telah tertanam kuat di dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Nah, pastinya hal ini tuh menjadi penanda kan bahwa setiap orang itu udah pasti memiliki akhlak. Tapi kenapa di zaman sekarang itu makin banyak manusia-manusia yang tidak berakhlak, padahal sejatinya itu dia tuh udah memiliki akhlak yang tertanam kuat di dalam jiwanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Aisyah. Nama saya Marisa Sukmawardana dengan NPM 2013-024013. Menurut yang saya baca, akhlak itu kan merupakan bentuk kepribadian dari seseorang tanpa dibuat-buat atau tanpa adanya dorongan dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak itu bisa faktor keturunan atau keluarga dan faktor lingkungan atau pergaulan. Begitu juga hal-hal yang merusak akhlak,
dari faktor lingkungan, bisa jadi karena dia mendapatkan kesengsaraan. Halo? Iya, halo. Bisa jadi karena dia kehilangan kekuasaan. Jadi yang biasanya dia berakhlak mulia jadi berhati sempit gitu. Terus bisa jadi juga karena kemiskinan. Karena kemiskinan itu dapat menimbulkan kesombongan. Kenapa kesombongan? Karena dia merasa paling hina di dunia. Atau karena kemiskinan itu membuatnya menyesal karena tidak memiliki harta. Berarti sejatinya dia itu emang udah punya akhlak, cuma Iya, dari dipengaruhi faktor luar. ya. Oke, makasih Marisa. Iya, sama-sama. Sekian dari akhir dari diskusi PAI ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah, acaranya cukup sampai di sini saja. Mari kita tutup.